Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Putri Indah Aziza dan teman sekelompok saya Novita Intan Soleha dan Rosmila Roza akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk PDAM Kabupaten Banyumas. Latar belakang yang mendasari yaitu akuntansi untuk badan usaha milik daerah atau BUMD perlu diketahui oleh pemerintah daerah, di mana modal perusahaan berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. BUMD terbagi menjadi dua kelompok usaha, yakni BUMD yang mencari keuntungan atau profit oriented dan BUMD yang memberi pelayanan atau servis. Badan usaha milik daerah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yakni jasa, keuangan dan perbankan, BPD dan bank pasar, jasa air minum, perusahaan daerah air minum, serta perusahaan daerah yang menyediakan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian, perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain. Rumusan masalahnya yaitu 1. Apakah pengertian BUMD? 2. Bagaimana dasar hukum BUMD? 3. Apakah fungsi dan peranan dari BUMD? 4. Apakah ciri-ciri dan tujuan BUMD? 5. Bagaimana BUMD sebagai pusat laba? Dan 6. Bagaimana laporan akuntansi keuangan untuk BUMD pada PDAM? Pengertian BUMD. BUMD merupakan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang diharapkan berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Badan usaha milik daerah atau BUMD semestinya menjadi kekuatan ekonomi daerah karena BUMD hadir sebagai penggerak pembangun ekonomi dan menjadi instrumen mempercepat pembangunan daerah. Dasar hukum BUMD. Dasar hukum Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang didasarkan turunan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2579. Pada peraturan perundang-undangan diperbarui menimbang bawah pasal 39 dan pasal 58 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah, proses pemilihan anggota dan pengawasan atau anggota komisaris dan anggota direksi dilakukan melalui seleksi yang diatur oleh peraturan menteri. Hingga pada tahun 2018 muncul peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawasan atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah. Ciri-ciri badan usaha milik negara yaitu pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha, pemerintahan berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan, pemerintahan memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan, melayani kepentingan masyarakat umum selain keuntungan, dan sebagai sumber pemasukan negara dan daerah atau pendapatan asli daerah. Tujuan pendirian badan usaha milik negara yaitu untuk memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, memperoleh laba atau keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola permasalahan yang baik, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, dan memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Fungsi dan peranan badan usaha milik daerah yaitu 1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, 2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan, 3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, dan 4. Memenuhi bidang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, badan usaha milik daerah sebagai pusat laba. Badan usaha milik daerah didirikan oleh pemerintah daerah sebagai pusat laba. Artinya, BUMD atau perusahaan daerah merupakan unit organisasi dalam tubuh pemerintahan daerah yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintahan daerah yang mendirikan. Dan prestasi badan usaha milik daerah tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah sebagai investor. Dengan demikian, selain wajib menyusun laporan keuangan daerahnya, Pemda suatu provinsi atau kabupaten atau kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah di lingkungannya. Dasar hukum PDAM. Yang pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974, tanggal 30 September 1974 tentang pendirian PDAM Kabupaten Banyumas. Yang kedua, SK Bupati Banyumas Nomor 25 12 KDH tanggal 2 Januari 1975. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 22 November 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria. Sejarah singkat PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 30 September 1974. Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 11 November 1974 nomor hukum 43/13. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas berkedudukan di Jalan Profesor Dr. Suharto 52 Purwokerto Lor, Kabupaten Banyumas. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas sudah diawali sejak zaman Belanda yang dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah dan mulai tahun 1940 diserahkan kepada Renstab Banyumas ditangani oleh sebuah perusahaan daerah air minum. Visi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas menjadi perusahaan daerah air minum yang profesional yang berkinerja sangat baik, terus berkembang dan dapat memuaskan para pelanggan PDAM Kabupaten Banyumas. PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas mempunyai misi 1. Melaksanakan penyediaan air minum yang memenuhi standar pelayanan minimal bagi masyarakat Kabupaten Banyumas dengan terus meningkatkan cakupan pelayanan. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional dengan peningkatan kompetensi, kesejahteraan, solidaritas sumber daya manusia, penerapan teknologi tepat guna, pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, dan terus-menerus meningkatkan perolehan laba. Yang ketiga, melaksanakan pelestarian sumber daya air dan lingkungan, serta tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjamin kelangsungan usaha pelayanan air minum. Selanjutnya, laporan keuangan PDAM berdasarkan PP 54 tahun 2017 pasal 98 ayat 2 tentang laporan keuangan tahunan perusahaan umum daerah paling sedikit memuat 1. Neraca akhir tahun, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Neraca PDAM harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang terpisah. Neraca PDAM minimal mencakup pos-pos sebagai berikut, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan non-usaha, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan non-usaha, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Selanjutnya, laporan laba rugi pada PDAM Kabupaten Banyumas. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan usaha dan non-usaha, beban usaha dan non-usaha, beban pajak, laba dan rugi neto. PDAM tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biaya. PDAM menyajikan analisis beban berdasarkan sifat beban. Laporan perubahan ekuitas. Pada laporan ekuitas, pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca.
Dan laporan ini juga dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Laporan ini juga dibuat sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi yang menggambarkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang menyangkut operasi perubahan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi biasanya berbeda dari jumlah laba bersih periode berjalan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi yang menggambarkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aset tetap. Yang ketiga yaitu aktivitas pendana yang menggambarkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, meminjam dana, dan pengambilan uang oleh pemilik. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi. Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK etap. Yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Yang ketiga, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. Yang keempat yaitu pengungkapan lainnya. Kesimpulannya yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang diharapkan berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Akuntansi untuk Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD perlu diketahui oleh pemerintah daerah, di mana modal perusahaan berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Sebagai badan usaha, BUMD terbagi menjadi 2 kelompok usaha, yakni badan usaha milik daerah yang mencari keuntungan atau profit oriented, dan badan usaha milik daerah BUMD yang memberi pelayanan atau servis. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD didirikan oleh pemerintah daerah sebagai pusat laba. Artinya, BUMD atau perusahaan daerah merupakan unit organisasi dalam tubuh pemerintahan daerah yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintahan daerah yang mendirikan, dan prestasi badan usaha milik daerah atau BUMD tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah sebagai investor. Dengan demikian, selain wajib menyusun laporan keuangan daerahnya, Pemda suatu provinsi atau kabupaten atau kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah di lingkungannya. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM merupakan suatu entitas yang didirikan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM menerbitkan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti pemilik dan kreditur, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Pada PDAM, Tirta Satria, Kabupaten Banyumas sudah menyediakan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 98 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah, yang dimana laporan keuangan menyediakan
menyediakan neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya saran yaitu melihat gambaran perkembangan penyelenggaraan pengelolaan PDAM. Terlihat bahwa kondisi usaha perusahaan secara keseluruhan kinerjanya sudah sangat baik. Saran dari kelompok kami pada PDAM Tirta Satria adalah untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik dari aspek keuangan, aspek profesional maupun aspek administrasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.